Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Syukriyah dengan NPM 44182100044. Nah, seperti di video sebelumnya, kalau saya mengimpor data master data, di sini saya akan membagikan cara mengimpor master data untuk bank, dari bank account, produk, dan lain sebagainya. Simak aja terus videonya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama-tama kita buka dulu si Google Chrome-nya nih teman-teman. Nah, kita buka aja Google Chrome-nya. Jika kalian ada yang memakai Mozilla, buka aja langsung Mozilla-nya. Lalu kita masuk ke localhost 8069/web. Kita masuk aja ke servernya, lalu kita masuk ke modul kontak. Nah, sayangnya di sini saya belum ada modul kontak, teman-teman. Kalau seperti ini, kita harus mendownloadnya dulu di app. Lalu kita cari kontak. Nah, seperti ini kita install dulu ya, teman-teman. Kita tunggu aja loadingnya. Nah, teman-teman, kalau sudah terinstall, kita pasti otomatis masuk lagi ke modul discuss ya, teman-teman. Kita langsung aja buka modul kontaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita klik aja configuration, lalu kita masuk ke bank account, tapi kita di sini kliknya yang bank. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa bank yang tersedia, tapi di sini kita akan mengimportnya, teman-teman. Jadi kita langsung aja klik import di sini, teman-teman. Kalau sudah klik, kita klik load file. Nah, di sini saya sudah memiliki data import banknya, teman-teman, yang bisa kalian dapat. Nanti linknya saya taruh di bawah di description box. Nah, di sini kita bisa import aja datanya, filenya, kita klik open. Nah, kalau sudah mencet open seperti yang sudah saya praktekkan, di sini sudah terlihat nih, teman-teman, ID-nya, banknya seperti ini, sekian, namanya sekian, dan BIC atau bank identifier kodenya. Nah, lalu di sini kita langsung tes import aja, teman-teman. Nah, jika terlihat seperti ini, warna antara hijau dan biru, dan tulisannya everything seems valid, kita langsung klik import aja, teman-teman. Nah, di sini sudah terimport, teman-teman. Banyak sekali bank yang sudah kita masukkan yang tadi. Nah, setelah itu kita mengimpor, sebentar ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengimport banks-nya, teman-teman, kita juga akan mengimport journal entities. Nah, di sini kita masuk ke accounting, ya, ke modul accounting. Lalu kita klik
teman-teman, ternyata tadi saya salah menyebutkan. Di sini kita akan mengimport jurnal entry seperti ini. Kita masuk aja ke modul accounting dan klik accounting di sini, dan kita masuk ke jurnal entry. Nah, seperti ini teman-teman, kan bisa dilihat ya kalau di sini tidak ada. Kita langsung aja klik import, lalu load file. Nah, kita masuk ke di sini teman-teman. Nah teman-teman, ternyata saya salah, bukan journal entries yang akan kita impor, tapinya bank account teman-teman. Di sini masih di modul accounting. Kita langsung aja klik configuration. Kalau sudah, kita klik yang bank account teman-teman. Nah di sini kalau sudah terbuka bank account-nya, kita klik import, lalu load file. Nah di sini sudah tersedia file bank account-nya. Lalu kita buka aja. Seperti sebelumnya teman-teman, di sini sudah tersedia sudah terpampang ID-nya, account number, bank, kode maupun namanya ya teman-teman. Lalu kita langsung tes import aja. Ternyata semuanya bisa terimport dengan tulisan everything seems valid. Langsung aja kita klik import. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah menyatakan bahwa bank account-nya ini sudah terimport. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mengimpor setelah ini baru kita masuk ke accounting, kita masuk ke jurnal entry teman-teman. Nah, di sini kan belum ada jurnalnya ya. Jadi kita import aja teman-teman, lalu klik load file. Kita masukin datanya, filenya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita tes import. Nah, ternyata ada yang di jurnal itemnya ini tidak tersedia gitu teman-teman. Kita coba klik aja get all possible values. Sebentar ya teman-teman. Kita close dulu sebentar. Nah teman-teman, di sini kita kan sudah tes impor ya teman-teman. Nah ternyata nggak matching nih namanya untuk satu strip 111001 untuk jurnal item, karena jurnalnya ini antara 2 hingga 38 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata di sini saya menemukan permasalahannya. Kalau kalian teman-teman mau pakai contoh file yang bisa teman-teman coba seperti ini, ntar teman-teman harus mengganti si stripnya ini teman-teman. Kita menghilangkan stripnya ini karena dari stripnya ini si journal entries-nya tidak mengizinkan untuk mengimpor datanya karena tidak sesuai dengan si journal item ini teman-teman. Nah, gimana sih cara ngeditnya? Karena kalau ngedit dari sininya langsung nggak bisa teman-teman. Nah, makanya harus masuk dulu ke filenya, nanti masuk via
Microsoft Excel, di sini saya sudah mengganti semuanya, sudah tidak ada angka atau simbol stripnya seperti itu teman-teman. Kita masuk lagi ke sini. Kalau sudah, kita save. Boleh save dengan nama yang sama, boleh save dengan nama yang berbeda. Kita klik aja load new file. Nah, di sini saya membedakan dari nama yang sebelumnya. Kita klik open aja. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terlihat bahwa nggak ada lagi stripnya di sini. Kita coba tes import ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, everything seems valid karena semuanya sudah sesuai dengan si jurnal item tersebut. Lalu kita langsung import aja dan terlihat import complete seperti ini teman-teman. Nah, setelah journal entries, kita juga akan mengimpor data partner teman-teman. Kita masuk lagi ke modul contact. Nah, di sini kita klik import, lalu load file seperti ini, lalu pilih filenya, lalu kita klik open. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik tes import lagi. Nah, ternyata untuk nama di account file label ini sama seperti tadi teman-teman, ini ada stripnya, jadi nggak bisa untuk mengimpor. Jadi kita harus mengganti seperti yang tadi saya lakukan. Lalu untuk account receivable-nya juga sama. Lalu untuk yang terakhir ini saya masih kurang ngerti nih teman-teman. Saat mengimpor ada yang kurang valid gitu, kurang benar, dan saya masih nggak ngerti di mananya. Seperti itu teman-teman. Oh iya, yang maksud dari yang pertama dan kedua ini yaitu ada di sini teman-teman. Seperti itu. Sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman, karena sebelumnya saya sudah mengganti angka dari account payable sama account receivable, kita masuk aja ke ini file yang sudah saya betulkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cek dengan tes import. Nah, masih yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya di sini masih kurang ngerti teman-teman untuk no error during importnya, karena saya nggak ngerti di mana letak kesalahannya.
mungkin di fax ini ya teman-teman, tapi saya masih tidak ngerti bagaimana cara memperbaikinya teman-teman. Mohon maaf banget sebelumnya nih, karena jika dilihat semuanya kan sama, tapi saya masih kurang ngerti caranya memperbaikinya itu seperti apa teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, karena di bagian faxnya ini saya sudah mencoba cari nih, sebentar ya teman-teman, seperti misalnya email ini kan dari emailnya sudah ditulis semuanya ya teman-teman. Nah dalam kotaknya ini juga ternyata ada untuk menyatakan bahwa bisa memasukkan email seperti itu teman-teman. Makanya di sini juga karena @gmail, jadi semuanya sudah otomatis dikenali oleh servernya ini bahwa dia itu email. Sedangkan kalau yang faxnya ini saya sudah mencoba cari bahwa di sini tidak ada tulisan fax seperti itu teman-teman. Adanya teks atau tax ID. Nah, di sini saya sebenarnya masih kurang ngerti dan saya juga takut salah. Saya masih kurang paham jika kayak gini itu harus kayak gimana. Nah, kita bisa aja masukkan file yang sudah saya edit sebelumnya. Nah, di sini setelah email saya langsung ke apakah dia beneran company atau dia individu seperti itu teman-teman. Di sini jadi tidak saya masukkan yang faxnya karena di sini saya kan mencoba membagikan tutorial untuk bagaimana cara mengimpor data. Nah, kita bisa klik aja tes impornya. Dan ternyata masih ada yang salah. Saya masih kurang ngerti di sini di mana letak kesalahannya. Ternyata juga masih salah. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya bingung harus bagaimana karena belum saya ulik lagi. Kita bisa aja langsung ke ini ya teman-teman, kita langsung masuk ke impor yang selanjutnya. Kita masuk ke impor data produk. Nah, di sini kita masuk ke inventory, modul inventory. Jika teman-teman belum menginstal inventory, bisa langsung install aja ke apps tadi ya teman-teman. Lalu masuk aja ke configuration, lalu ke product category. Nah, di sini kita langsung aja klik import load file, lalu masukkan aja filenya. Nah, lalu kita tes import ya teman-teman. Ternyata ada banyak yang tidak sesuai dengan si servernya ini teman-teman. Kita coba lihat HPP Dagi. Ternyata di ketiganya ini juga tidak masuk ke dalam servernya ini teman-teman. Nah, sayangnya di sini saya juga tidak mengerti harusnya bagaimana gitu yang benar teman-teman. Kalau kita memasukkan datanya dari yang
bawaan si Odoo tidak masuk juga ke yang ingin kita impor gitu dari filenya ini. Kita close aja, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Kita dari import data produk, kita masuk ke data location ya teman-teman. Nah, dari kalau dari data locationnya ini kita masih di modul inventory. Nah, di modul inventory-nya ini kita masuk ke configuration, lalu setting. Nah, di sini kita cari warehouse. Nah, di warehouse ini kita klik yang storage location dan multi warehouse, lalu kita klik save. Kita tunggu loadingnya. Nah, lalu kita masuk ke configuration, kita masuk ke location. Maaf ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung aja klik import. Terus kita masukin filenya. Lalu kita tes impor lagi ya teman-teman. Nah, di sini sama seperti tadi bahwa si angkanya ini tidak sesuai ya teman-teman sama yang ada di servernya ini, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita masukin aja yang udah kita benarin seperti itu. Lalu kita tes impor. Ternyata masih kurang tepat teman-teman. Ternyata masih kurang tepat teman-teman. Jika seperti ini, kita boleh lanjut aja deh ya ke import data unit measure. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena ada kesalahan. Nah, di sini kita masuk ke setting, lalu kita aktifkan developer mode-nya. Nah, jika sudah, kita klik lagi ke setting, lalu kita masuk ke manage access right. Nah, lalu kita masuk ke Michelle adminnya ini. Nah, di sini teman-teman kita cari manage multiple unit of measure, teman-teman. Kita harus cari itu, manage multiple unit of measure, seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita klik edit aja. Nah, lalu kita klik yang ini, lalu kita klik test seperti ini teman-teman.
Jika sudah, kita masuk ke modul inventory. Nah, setelah masuk ke modul inventory, kita klik yang configuration-nya, lalu kita klik setting. Lalu kita masuk ke produk dan kita checklist di unit of measure-nya. Kita klik save. Kita bisa cek lagi seperti ini. Nah, di sini kan sudah terchecklist ya teman-teman. Nah, di configuration-nya ini akan muncul unit of measure seperti ini teman-teman, di bawahnya produk. Nah, kita klik aja yang UOM, unit of measure. Nah, di sini langsung aja kita import datanya, kita load file. Lalu kita pilih datanya. Lalu kita langsung aja tes import. Dan everything seems valid, kita import aja teman-teman, dan sudah masuk. Selanjutnya, setelah unit of measure, kita masuk ke UOM kategori. Bentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, jadi setelah UOM tadi, unit of measure, kita lanjut ke klik master data, kita masuk ke produk karena kita mau mengimport produknya, teman-teman. Nah, di sini langsung aja klik import, lalu pilih filenya. Jika sudah, klik open. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tes importnya, teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Nah, teman-teman, maaf ya sebelumnya di sini saya masih kurang ngerti bagaimana cara menyamakan si produknya ini biar sesuai dengan si servernya ini, teman-teman. Seperti itu, karena di sini ada produk kategori, namun ternyata tidak sesuai seperti itu, teman-teman. Mungkin kita bisa klik yang ini juga, unit of measure-nya kita klik aja, kita coba lagi tes import data. Kita tunggu lagi loadingnya. Nah, teman-teman, ternyata setelah di checklist dan saya tes importnya juga masih belum bisa, teman-teman. Jadi masih belum bisa mengimpor datanya ini. Kita lanjut aja ya teman-teman. Kita akan mengimpor inventory adjustment. Masih di modul inventory, kita klik aja yang operation ini, teman-teman. Lalu kita masuk ke inventory adjustment. Lalu kita klik import. Kita pilih datanya.
Kita tes impor aja. Nah, ternyata untuk yang di sini angkanya masih salah seperti yang tadi, teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba load new file aja. Seperti yang tadi ya teman-teman, kalau permasalahannya ada di stripnya ini, kita coba ganti aja stripnya. Kita buang stripnya tanpa mengubah si angkanya tersebut. Lalu kita tes impor lagi teman-teman. Dan ternyata angkanya ini masih tidak cocok teman-teman untuk server dari inventory adjustment-nya ini. Sayangnya di sini saya masih kurang ngerti apanya yang kurang cocok, apakah tidak bisa langsung angkanya banyak seperti ini atau bagaimana, saya juga kurang ngerti teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk saat ini segitu dulu teman-teman, masih banyak banget yang harus saya kulik lagi dan teman-teman juga bisa mengulik sendiri. Komen di bawah jika kalian sudah mengetahui apa yang salah dari saya. Itu sangat membantu untuk saya juga, karena di sini kita untuk berbagi ilmu juga pengalaman. Jadi segitu dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.